Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Haji Tanjung hadir untuk Anda. Masih ya membahas putaran GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda sembuh ya, diberikan kesembuhan. Terus kemudian lepas dari sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Dan jika teman-teman mencari informasi mengenai edukasi, ya, solusi, kemudian motivasi terkait dengan gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis, berarti Anda tepat di channel ini teman-teman semuanya. Jangan lupa di like ya, kemudian di share ke sosial media manapun ya, dan yang paling penting jangan lupa untuk di subscribe teman-teman, karena ini untuk mendukung channel ini biar bisa berkembang dengan baik ya, karena subscriber gratis, jadi silahkan teman-teman ya. Baik. Di pertemuan kita kali ini ya, saya masih tentu memberikan Anda motivasi ya, sesuai dengan pengalaman saya terkena gangguan ini teman-teman. Dan saya juga mengalami gangguan ini lebih dari 3 tahun lamanya teman-teman ya, sejak 2018, sejak gempa Lombok ya, pada saat itu di 5 Agustus 2018 ya, kami diterpa gempa dengan kekuatan 7 skala Richter di sini teman-teman. Jadi ya kepanikan ya, kecemasan, ketakutan terus melanda karena memang kami di Lombok ini terus ya ditimpa oleh gempa susulan sampai 1,5 tahun kalau tidak salah pada waktu itu ya. Cuman identitas gempa susulannya kecil ya, akan tetapi karena memang sudah trauma ya, membuat kita traumatis ya, seperti itu ya, terus seperti berlanjut teman-teman. Jadi ya awalnya dari sana teman-teman ya, saya mendapatkan gangguan ini ya, tentu hidup sehari-hari stres ya, kemudian ketakutan dan segala macam, hidup tidak sehat di pengungsian ya. Jadi saya pun terserang oleh gangguan ini teman-teman semuanya. Ya, setiap kita pasti ada cerita dan pengalaman masing-masing ya. Mungkin teman-teman juga memiliki pengalaman atau cerita bagaimana teman-teman bisa terserang oleh gangguan ini. Tapi the most dari gangguan ini adalah pertama itu adalah stres ya. Yang menyebabkan kita terkena gangguan ini adalah stres ya, dan kemudian pola makan tidak teratur, kemudian pola hidup ya, ini yang membuat gangguan ini gampang ya sekali menyerang. Hampir ya saat ini bisa kita bilang ya, penduduk Indonesia juga hampir 50% ya orang mengalami gangguan ini, cuman mereka tidak sadar. Ada yang sadar seperti kita, dan bahkan mereka yang lain ini tidak sadar mereka mengalami gangguan ini teman-teman ya. Jadi banyak dari teman-teman yang lain mengalami ini yang tidak sadar. Dia melihat dari postur tubuhnya sudah berbeda ya, kemudian mereka tetap makan tapi BB-nya turun ya, karena mereka belum mencapai di tingkat anxiety teman-teman ya, hanya di GERD saja, karena memang mereka tidak merasakan hal itu. Lain dari kita sendiri teman-teman ya, kita ini yang sudah asam lambung ya, GERD, kemudian lari ke anxiety, bahkan ke psikosomatis, dan bahkan ke hipokondria teman-teman ya. Ya, jadi untuk itu ya, banyak tentunya pengalaman-pengalaman pribadi teman-teman ya, yang membuat teman-teman ini mengalami gangguan ini. Begitu juga saya ya, dengan memang tragedi gempa yang membuat saya seperti ini ya, karena memang ngeri banget teman-teman ya. Sangat ngeri sekali pada waktu itu, kejadian malam hari ya, di jam 8 malam ya. Terus kemudian rumah runtuh total semuanya teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya rumah. Kalau dulu sudah hancur berantakan teman-teman. Nah, saya pernah di posisi terpuruk teman-teman ya, posisi terendah, yang mana banyak hal yang saya lemah pada waktu itu teman-teman ya.
mungkin teman-teman ya berada di posisi ini saat ini ya. Jadi di sini saya akan memberikan teman-teman ini motivasi ya bagi teman-teman yang merasakan gangguan atau sensasi yang disebabkan oleh GERD, insadi kecemasan dan psikosomatis ini membuat teman-teman ini terpuruk ya. Percayalah ya, saya singkat saja, percayalah bahwa gangguan ini tidak akan membuat teman-teman meninggal atau mati ya, karena memang sensasi awal dari gangguan ini adalah takut mati teman-teman ya. Saya tekankan kepada teman-teman, gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, sekali lagi. Baik, ini cerita dulu ya teman-teman ya, ketika saya mengalami di posisi terendah saya ya, karena memang pada waktu itu badan sudah kurus teman-teman di 54, karena memang badan saya pada waktu itu sebelum kena gangguan ini 80 kg teman-teman, ngedrop ke 54. Nah, jadi melihat dari kondisi badan saja ya, baik dari tetangga, sahabat, kemudian orang lain melihat saya seperti orang yang memiliki penyakit yang serius teman-teman, bahkan keluarga sendiri ya sampai tidak percaya teman-teman ya. Dan dari pembicaraan atau omongan-omongan orang ya semakin membuat saya resah pada waktu itu ya. Nah, karena keresahan itu akhirnya cemas terus-menerus ya, membuat saya putus asa teman-teman ya. Karena memang saya sengaja berusaha untuk membuat lambung saya itu tidak beraktivitas keras teman-teman. Jarang makan ya, saya memang jarang makan tentu untuk membuat lambung saya itu jarang aktivitas. Akan tapi itu salah teman-teman ya. Ide yang saya lakukan itu salah ternyata. Justru kita harus mengisi lambung kita ya, makan terus ya, akhirnya lambung kita bisa bekerja, kemudian asam lambungnya mulai membuat kestabilan tersendiri. Jadi jangan sampai kita lapar tidak makan, akhirnya asam lambungnya lebih mengamuk teman-teman, akhirnya mengkritisi bagian-bagian atau lapisan-lapisan lambung yang lainnya. Jadi untuk itu pada waktu itu ya, saya ngambil sikap teman-teman ya, ngambil sikap pribadi sendiri karena saya memang sudah merasa diri saya sudah tidak kuat pada waktu itu ya, dan akhirnya ya saya pun memberanikan diri untuk makan ya, karena memang biasanya setelah saya makan itu merasakan sensasi teman-teman, sensasi yang ngerenyes seperti itu teman. Mungkin teman-teman mengerti yang saya sampaikan ya, karena apa ya, sensasi ini kalau kita jabarkan dengan kata-kata agak sulit teman-teman ya. Saya harus mau bilang apa sama teman-teman, tapi saya yakin teman-teman ini paham apa yang saya maksud. Ketika selesai makan, saya rasakan itu langsung ngerenyes teman-teman, dicampur kelayangan. Ini yang saya rasakan setiap selesai makan. Dan sensasi ini terus berlangsung ya, berhari-hari ya, karena memang pada waktu itu yang saya rasakan ya, makanya alasan saya tadi bahwa saya mau istirahatkan lambung biar tidak bekerja keras, maksud saya seperti itu. Cuman itu yang salah teman-teman. Nah, ketika saya sudah berada di posisi terendah itu, saya berpikir saya harus makan nih. Saya pokoknya harus makan. Jadi saya mulai makan ya, karena memang tenaga saya sudah lemah ya, mau jatuh, terus sempoyongan, kemudian kelayangan ya, dan sensasi-sensasi yang memang sangat berat saya rasakan pada waktu itu. Dan akhirnya saya putuskan untuk memberanikan diri ya untuk makan dengan porsi yang secukupnya dulu ya. Tapi sebelum saya makan, saya harus merubah pola pikir saya ya, harus meyakini bahwa tindakan saya ini akan tidak apa-apa ya. Artinya ini justru akan membuat tubuh saya akan kembali fit. Nah, pada waktu itu ya saya mulai mengambil makan ya, ambil nasi. Jadi saya dinginkan dulu nasinya ya, karena memang kalau makan nasi yang agak hangat ya, terlalu hangat itu nggak baik ya, karena memang nggak baik juga untuk lambung pada waktu lambung kita bermasalah teman-teman ya. Jadi saya dinginkan sedikit dulu.
Setelah nasinya dingin ya, saya ambil lauk pauk. Masih pada waktu itu saya melakukan mantang teman-teman ya, mantang makanan, hanya rebusan saja pada waktu itu. Begitu saya makan ya, saya habiskan dengan lahap selahap-lahap mungkin ya, karena memang merasa tidak lahap, tapi saya usahakan ya, saya usahakan untuk makan dengan lahap ya, tanpa harus rasa enak saya skip ya, saya hilangkan teman-teman pada waktu itu. Dan akhirnya nasinya pun habis ya. Kemudian saya menunggu beberapa menit, pada waktu sekitar 15-20 ya, 15-20 menit ya. Entah dari mana asalnya ya, pada waktu itu tenaga saya mulai membaik teman-teman ya, mulai normal pada waktu itu. Nah, disitulah saya yakin bahwa ketika kita mengalami keleyengan, terus sempoyongan, rasa nyes-nyes tidak karuan ya, rasa mau seperti itu, justru ketika kita tidak makan, justru gangguan ini akan terus menyerang teman-teman. Jadi saya berprinsip bahwa saya harus makan ya, makan apa saja sesuai makanan yang ramah lambung pada waktu itu. Maaf, pada waktu itu saya masih mantang ya, belum coba memakan makanan yang lain. Kan tapi dengan bukti saya melakukan hal tersebut ya, akhirnya saya mendapatkan perbaikan tersendiri pada waktu itu. Dan akhirnya ya, saya mendapatkan formulasi itu ya. Kemudian setiap belum selesai belum lapar, saya langsung makan lagi teman-teman. Jangan sampai saya mendapatkan rasa keleyengan, sempoyongan, mau pingsan itu, mau jatuh itu lagi teman-teman. Jadi saya makan lagi ya, untuk mengisi nutrisi di tubuh ya, seperti itu. Kemudian rasa keleyengannya itu pun tidak muncul ya pada waktu itu. Ya sedikit-sedikit muncul, cuman tidak tidak konstan, seperti tidak saya rasakan terlalu pada waktu itu. Dan terus ya berjalan seperti itu. Akhirnya saya membuat waktu timer ya, timer makan saya dari yang awalnya 2 jam sekali saya makan ya, terus meningkat selama 1 bulan, kemudian berubah di 3 jam sekali ya, 3 jam sekali saya makan, berjalan sebulan 2 bulan ya, entah sebulan atau 2 bulan pada waktu itu ya, karena ada perbaikan rasanya. Terus kemudian berubah lagi ke 4 jam sekali makan, akan tetapi mungkin porsinya saya ganti pada waktu itu ya, porsinya saya tambah ya teman-teman, porsi nasinya saya tambah. Dan di 4 jam sekali ya, saya terus dengan metode seperti itu ya, dengan makanan yang seadanya ya, artinya ini mantang ya, masih rebusan saja. Dan kemudian saya rasa ada perbaikan terus menerus ya, berjalan sekitar 1 bulan ya. Setelah makan pun masih ada rasa keleyengan, tapi saya tidak pedulikan teman-teman ya. Mungkin karena memang setiap selesai makan kita harus diam dulu ya, karena memang kita tidak bergerak, saya tidak bergerak pada waktu itu ya. Jadi setelah saya makan, begitu 10 menit setelah makan, saya berdiri ya, saya jalan-jalan seperti itu ya, bermutar-mutar di halaman rumah ya, di komplek rumah seperti itu. Akhirnya makanan yang kita konsumsi itu mulai turun ya, mulai bekerja, membantu lambung kita untuk bekerja teman-teman. Seperti itu saya lakukan terus menerus ya. Setiap 4 jam sekali saya makan, lapar tidak lapar saya harus makan ya, karena memang itu saya buat komitmen di pribadi saya sendiri, karena dari awal saya sudah mendapatkan perbaikan itu ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Akhirnya berjalan terus ya, berjalan, kemudian di bulan keempat ya, ketiga atau keempat pada waktu itu, keleyengan saya sudah mulai tidak signifikan, artinya sudah mulai membaik keleyengannya teman-teman ya. Adapun di setiap harinya ya, adapun hari-hari yang memang ketika saya mencoba untuk melewati jamnya, ada rasa keleyengannya datang dan saya
berusaha untuk makan lagi teman-teman, berusaha untuk makan, untuk menutupi ya, atau mengisi nutrisi yang ada yang sudah terserap ya energinya di tubuh saya. Jadi saya usahakan untuk mengisi kembali. Hanya saya lakukan terus menerus seperti itu ya. Alhamdulillah saya ada perbaikan, baik dari rasa kelayangan ya, karena memang rasa kelayangan ini yang sensasi yang terparah saya alami. Tidak bisa berbuat banyak ya, kadang berdiri saja sudah mau jatuh seperti itu, bahkan duduk saja itu kepala badan saya bergoyang teman-teman, seperti itu. Dan alhasil ya dari metode yang saya terapkan tersebut ya, sensasi-sensasi yang saya rasakan itu sudah mulai memudar teman-teman ya. Tinggal sensasi dari psikosomatisnya, karena saya belum paham ya psikosomatis pada waktu itu. Kemudian saya teliti lebih jauh ya, psikosomatisnya ternyata yang membuat badan kita juga bisa bergoyang sendiri ya, karena memang saking lamanya duduk atau berdiam diri teman-teman, tidak ada aktivitas ya, akhirnya masuk ke fase psikosomatis. Nah, ke fase psikosomatis ini tidak berhenti di situ saja teman-teman, bahkan saya sampai merasakan awal-awal mula hipokondria teman-teman ya. Hipokondria ini akan takut akan sesuatu yang berada, yang kita rasakan di tubuh teman-teman ya, menganggap bahwa memiliki penyakit yang berat ya, seperti itu hipokondria. Nah, kemudian saya mencari informasi mengenai psikosomatis ya, baik dari rekan-rekan atau teman-teman para senior yang lain ya, motivator yang lain. Saya juga mendownload beberapa motivasi ya yang saya harus bawa untuk jalan-jalan keluar rumah ya, harus mengetes mental saya. Seperti itu yang saya lakukan ya, dan akhirnya alhamdulillah psikosomatisnya sudah terus mulai membaik teman-teman ya. Jadi psikosomatis ini adalah gangguan psikis ya, gangguan pikiran yang mempengaruhi badan ya atau fisik kita. Makanya cara pengobatannya itu adalah harus mengetes ya, keluar rumah ya, melatih mental ya, melatih tubuh kita untuk bergerak seperti itu. Jangan hanya diam saja. Jadi buat teman-teman ya yang sudah masuk ke fase psikosomatis, teman-teman harus melatih mental, harus keluar rumah, harus membawa badan ini harus bergerak teman-teman. Jangan sampai hanya diam saja. Ketika ada sensasi yang dirasakan, tidak berani ya, takut seperti itu. Karena memang saya rasakan seperti itu dulu teman-teman. Ketika ada sensasi datang ya, saya ketakutan ya, cemas, terus kemudian masuk kamar berbaring. Ya, seperti itu, dan terus menerus seperti itu karena memang saya tidak paham pada waktu itu ya. Jadi ya buat teman-teman yang berada di fase psikosomatis atau mungkin masuk ke fase hipokondria teman-teman, jadi sudah saatnya teman-teman ini harus bangkit ya, harus mengetes mental teman-teman, keluar rumah ya. Ketika ada sensasi yang dirasakan jangan dipedulikan ya, karena memang kita harus membawa badan kita harus bergerak teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, karena memang dari posisi terendah saya ya, saya sampaikan ke teman-teman, saya ceritakan, saya ya mendapatkan formulasi seperti yang saya sampaikan tadi ya, harus makan sesuai dengan timing atau waktu teman-teman. Jadi jangan sampai kita terlewatkan dari timing waktu itu. Kalau memang sudah jamnya kita makan, walaupun kita tidak lapar, kita harus makan ya, untuk membantu nutrisi yang masuk ke tubuh kita teman-teman. Dan sekali lagi ya buat teman-teman, jika teman-teman ini masih merasakan sensasi-sensasi yang lain, memang itu adalah wajar. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa penyakit gangguan ini adalah penyakit yang berat atau penyakit mematikan teman-teman ya, karena ini justru akan memperhambat kesembuhan teman-teman ya. Percaya diri Anda teman-teman, percayakan bahwa gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Dan saya juga pernah sampaikan di video-video saya sebelumnya, bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi di tubuh 24 jam nonstop ya, kecuali pada saat Anda bisa tidur teman-teman masih merasakan sensasi, percayalah
Anda ibarat anak panah yang ditarik ke bawah, teman-teman ya, dan akan dilesatkan ke angkasa ya. Jadi suatu saat Anda pasti akan sembuh, karena ini gangguan penyembuhannya berproses, teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap percaya diri ya, jangan terus cemas, teman-teman ya. Anda boleh cemas ya, saya juga begitu, teman-teman. Saya boleh cemas, tapi kecemasan itu manusiawi. Cuman cemas yang disebabkan oleh gangguan GERD yang tadi kecemasan itu memang berbeda ya. Berbeda, teman-teman mengalaminya, saya juga mengalaminya, karena saya juga pernah di posisi teman-teman seperti itu. Jadi untuk ini ya, di kesempatan video kali ini sekali lagi saya sampaikan, cemas boleh saja, cuman takaran cemasnya ya diendapkan saja seperti itu. Pakai pola pikir teman-teman ya, kecemasan saya berasal dari asam lambung yang meningkat, jadi nanti akan turun kembali. Apa yang harus teman-teman lakukan untuk menurunkan asam lambung, di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman bisa memakai air putih ya, air hangat, terus kemudian napas diafragma, tenangkan diri ya, jangan sampai kita bertingkah keluar dari rumah kemudian jalan-jalan sampai cemas seperti itu ya. Karena memang saya mengalami hal itu dulu ketika saya mengalami gangguan cemas ya, terlalu cemas, akhirnya kecemasannya sangat-sangat tinggi, akhirnya saya kena panic attack, teman-teman. Makanya saya harus mondar-mandir tidak karuan, teman. Seperti itu saya. Jadi ketika teman-teman mengalami kecemasan ya, usahakan untuk relax saja, santai, atur napas diafragma, minum air hangat, santai saja, relax. Nanti lama-lama rasa cemasnya akan menghilang, teman-teman. Akan memudar seperti secara pelan-pelan. Jadi jangan sampai teman-teman bangkit jalan-jalan mondar-mandir tidak karuan, seperti justru itu akan berefek fatal ya. Artinya masuk ke fase panic attack, karena saya pernah mengalami itu, teman-teman ya. Baik, semoga video yang saya sampaikan, saya luncurkan kali ini bisa membantu teman-teman ya, memberikan teman-teman motivasi ya, penyemangat. Sejatinya gangguan ini pasti akan sembuh, teman-teman. Percayakan diri teman-teman semuanya bahwa gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam tangguh ya, percayalah sekali lagi ya, pasti Anda akan sembuh, teman-teman ya. Maafkan jika ada kata-kata yang salah ya dari tutur kata saya yang dapat menyinggung perasaan Anda. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya ingin teman-teman sembuh ya, terlepas dari gangguan ini, teman-teman ya. Semoga subscriber saya semuanya dari A sampai Z, kemudian subscriber saya buat adik-adik, bapak-bapak, kakak-kakak saya, buat bunda-bunda saya ya, semuanya, semoga kalian semuanya, anda semuanya diberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk di like ya, kemudian di subscribe ya, di loncengnya diaktifkan ya, biar bisa mendapatkan notifikasi ya dari video-video yang akan terus saya luncurkan buat anda semuanya, teman-teman. Sekian dulu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.